Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks. Kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengurangan. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat karya kreasi dari biji-bijian. Kalian sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita simak materi pembelajaran berikut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada teks ya, kita baca bersama-sama. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 buah gambar. Sekarang, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Coba kita lihat satu persatu ya. Gambar yang pertama, ini ada Siti menolong seorang ibu membawakan kue untuk bapak-bapak yang ikut bekerja bakti. Ini menunjukkan sikap hidup rukun atau bukan? Iya, menunjukkan sikap hidup rukun, saling membantu, saling menolong. Yang kedua juga sama ya, gambar kedua ini anak-anak saling membantu membawakan minuman dan makanan untuk orang-orang yang bekerja bakti. Gambar ketiga dan keempat itu juga sama. Ini ada seorang anak yang membawakan makanan dan minuman untuk seorang bapak. Ini merupakan sikap hidup rukun di masyarakat. Dari keempat gambar tersebut, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, kita lihat lagi ya. Gambar pertama, ini ibu itu meminta pertolongan Siti. Apakah Siti menolak? Tidak, Siti setuju. Siti mau membantu ibu itu. Jadi ini bukan penolakan ya. Gambar kedua juga bukan penolakan karena ini bapaknya ini hendak mengambil minuman, jadi tidak menolak pemberian dari anak-anak ini ya. Gambar yang ketiga, ini merupakan penolakan atau bukan? Iya, pintar sekali. Gambar yang ketiga ini menunjukkan penolakan. Di sini Siti membawakan kue untuk seorang bapak, tapi bapak tersebut menolak karena bapak tersebut masih kenyang, nanti mau mengambil sendiri. Nah, dari gambar 3 ini, manakah kalimat penolakannya? Yang mana?
Iya, ini ya. Jadi kalimat penolakan yang digunakan oleh Bapak ini yaitu tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Jadi kalimat penolakannya menggunakan kata tidak dan terima kasih. Jadi meskipun Bapak ini menolak, Siti tidak merasa tersinggung karena Bapak ini menolak dengan perkataan yang baik dan sopan. Kalau yang gambar keempat, ini penolakan atau bukan? Bukan, iya, karena Bapak ini kebetulan haus, jadi berterima kasih kepada Siti bukan karena menolak, karena mau mengambil air yang diberikan oleh Siti. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambah kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Contoh. Yang pertama, terima kasih, saya tidak suka makanan pedas. Ini contoh kalimat penolakan menggunakan kata terima kasih. Kalau yang tadi diucapkan oleh Bapak tadi menggunakan kata apa? Ya, kata tidak ditambah dengan kata terima kasih. Contoh yang lain. Kesempatan lain ya, sekarang saya tidak bisa ikut. Nah, contoh yang ini kalimat penolakannya menggunakan kata kesempatan lain ya. Gitu. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai kalimat penolakan? Oh iya, agar kalian lebih paham lagi, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan Edo. Mari kita baca bersama-sama. Lani, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Edo menjawab, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Jawab Edo. Nah, di sini ada lagi gambar percakapan antara Dayu dan Udin. Kita baca lagi ya. Dayu, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, dari dua gambar ini, kalimat penolakan mana yang dapat menjaga kerukunan? Coba menurut kalian, kalimat yang mana? Apakah kalimat yang diucapkan oleh Edo ataukah kalimat yang diucapkan oleh Udin? Iya, benar sekali. Jadi, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan itu kalimat yang diucapkan oleh Udin. Udin menolak ajakan Dayu dengan kata-kata yang baik dan sopan. Dia meminta maaf terlebih dahulu karena tidak bisa ikut. Sedangkan Edo, dia menolak ajakan Lani karena malas ya. Jadi ini kurang tepat ya kalimat yang digunakan oleh Edo ini. Jadi kalau kita mau menolak sesuatu, kita harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang baik dan sopan sehingga lawan bicara kita atau orang lain tidak tersinggung terhadap kita. Begitu ya? Paham ya anak-anak ya? Besok kalau di rumah dipraktekkan. Jadi kalau ada yang mengajak kalian tapi kalian tidak bisa ikut, kalian boleh menolak tapi dengan perkataan yang baik dan sopan. Iya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik.
Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Kalian masih ingat penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya? Ya, kalau kalian masih ingat, jadi kita bisa mengerjakan kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, agar kalian bisa menghitung berapa sisa kue sekarang, kalian ingat-ingat lagi ya penjumlahan dan pengurangan yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Kalau sudah ingat, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, jadi ini ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Jadi total kue ada berapa? Dijumlah dulu. Iya, 95 ditambah 120. Kemudian kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Karena dimakan berarti dikurangi. Berarti tadi 95 ditambah 120 baru dikurangi 158. Ya, penjumlahan itu jumlah kue seluruhnya, pengurangan itu yang dimakan ada berapa. Nah, sekarang sisanya ada berapa? Kita kerjakan dulu dari depan urut ke belakang. Berarti kita jumlah dahulu. 95 ditambah 120 hasilnya berapa? Kita hitung urut dari belakang ya, bersusun seperti ini. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Kita tulis angka 1 di bawah, satunya nyimpen di depan. Iya, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi ini total kuenya ada 215. Kemudian dimakan berarti dikurangi. Tadi dikurangi berapa? 158. Kita tulis seperti ini ya. 215 dikurangi 158. Caranya sama, kita kurangi dari yang paling belakang dulu. 5 dikurangi 8, bisa tidak? Tidak bisa ya, berarti kita pinjam depannya ini. Kita pinjam 1, berarti habis ya, tinggal 0. Sekarang sudah bisa dikurangi. 15 dikurangi 8, hasilnya 7. Tulis di sini. Kemudian ini 0 dikurangi 5. Bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam depannya lagi. Nih, kita pinjam 1. Jadinya 10. Karena ini tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 1. Iya. Sekarang bisa dikurangi ya. 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Iya. Kemudian 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Karena di depan, jadi tidak usah ditulis karena tidak ada nilainya. Diingat-ingat ya, kalau 0 di depan tidak usah ditulis ya. Jadi sisa kue sekarang adalah 57. Sampai di sini apakah kalian sudah paham?
Sudah ya? Kalau sudah paham, kita coba latihan soal lagi, biar kalian tambah paham dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada 6 buah penjumlahan dan pengurangan. Ya, bisa kalian lihat ya, soal yang atas dan yang bawah ini angkanya sama. Iya, ini dengan ini sama. Yang membedakan apa? Urutan penjumlahan dan pengurangannya. Kalau yang atas ini penjumlahan dahulu baru pengurangan. Kalau yang bawah pengurangan dahulu baru penjumlahan. Kita coba hitung ya. 138 ditambah 52 dikurangi 84. Kita kerjakan yang depan dulu. Berarti ini ya, 8 ditambah 2. Hasilnya 10. Nyimpen 1. Ya, 1 ditambah 3. Hasilnya 4. Ditambah 5. Hasilnya 9. Tulis di sini. 1 ditambah 0 berarti 1. Hasilnya 190. Kita tulis di atas sini. Kemudian kita kurang dengan 84. 0 dikurangi 4. Bisa tidak? Tidak bisa ya, karena lebih banyak pengurangnya. Berarti kita pinjam depannya. Pinjam 1. Tinggal 8. Ini jadi 10 karena ditambahi 1 di depannya ya. 10 dikurangi 4 berapa? 6. Iya. 8 kurangi 8 0. 1 kurangi 0 1. Nah, udah ketemu ya, hasilnya 106. Coba kita kerjakan yang bawah. Ini caranya sama seperti tadi, cuma kalau yang ini dikurang terlebih dahulu. 8 dikurangi 2, hasilnya 6. 3 dikurangi 5, bisa atau tidak? Tidak bisa ya, kita pinjam depannya. Jadi, ini jadi 13 dikurangi 5, hasilnya berapa? 8 ya. Hasilnya 8, kita pindah ke atas. 86 ditambah 84. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kita tulis nolnya di bawah, satunya nyimpen di atas. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Ditambah 8 lagi hasilnya 17. Langsung kita tulis ya. Jadi hasilnya 170. Sama atau tidak? Beda ya. Padahal angkanya sama, tapi karena urutannya berbeda, hasil akhirnya menjadi berbeda. Kita kerjakan lagi yang kedua. 225 ditambah 115. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Tulis nolnya, nyimpen 1. 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 4. 2 ditambah 1, 3. Hasilnya 340. Naik ke sini ya. Tulis di sini 340 dikurangi 90. 0 dikurangi 0, 0. 4 dikurangi 9, tidak bisa. Kita pinjam depannya, jadi 2. Ini jadi 14. 14 dikurangi 9, hasilnya 5. Iya. 2 dikurangi 0, 2. Hasilnya 250. Sekarang yang bawah, 225 dikurangi 115. 5 dikurang 5,
0. 2 dikurang 1, 1. 2 dikurang 1, 1 lagi. Ya, kita lanjut lagi ya. 110 ditambah 90. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 9, 10, nyimpen 1. Ya, 1 ditambah 1, 2. Jadi hasil akhirnya 200. Adakah jawaban yang sama? Coba kalian perhatikan. Antara yang atas dengan yang bawah dengan angka yang sama, tapi urutannya berbeda, apakah jawabannya sama? Tidak ada ya. Dan ini jawabannya tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan ini berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Jawabannya berpengaruh atau tidak? Iya, berpengaruh. Karena apabila urutannya berbeda, akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda pula. Kalian perhatikan ini ya. Yang atas ini 106, yang bawah 170. Yang atas ini 250, yang bawah 200. Hasilnya berbeda karena meskipun angkanya sama, urutannya berbeda. Ya, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah, ini nanti yang ketiga kalian bisa dicoba dulu di rumah ya. Nanti bisa minta bantuan orang tua kalian. Nah, selain ini, kalian juga bisa berlatih soal berikut. Nah, di sini ada 5 soal cerita. Kalian kerjakan sama seperti contoh tadi ya, kue lempar dan kue bolu itu ya. Jadi kalian baca dulu, kemudian tulis kalimat matematikanya, kemudian baru kalian kerjakan urut dari depan. Itu ya. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Jadi, beras ketan ini selain bisa digunakan untuk membuat kue lemper, tapi ternyata juga bisa digunakan untuk membuat hiasan. Nah, sekarang kita coba buat hiasan dari biji-bijian ya. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada contoh karya kreasi dari biji-bijian. Ini ada gambar kupu-kupu ditempeli dengan biji jagung dan kacang hijau. Bisa jadi bagus ya. Nah, yang ini ada kura-kura. Nah, ini ditempeli dengan biji kacang hijau dan biji kedelai. Nah, yang bawah sendiri ini ada gambar burung hantu. Ini ditempeli dengan kuaci, biji jagung, kacang hijau, ada kacang kedelai, dan sebagainya ya. Ini juga ada beras merahnya juga. Nah, sekarang kalian coba buat kreasi seperti ini dari biji-bijian. Caranya bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Nah, bahan dan alat yang digunakan itu ada kertas gambar, lem kertas atau lem kayu. Kalian bebas ya, bisa gunakan lem yang ada di rumah kalian. Kalau ada lem kertas, bisa pakai lem kertas. Atau lem kayu juga bisa. Kemudian bahannya ada berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian yang terakhir ini ada pensil untuk membuat sketsa gambar. Nah, sekarang kita masuk ke langkah pembuatannya. Nah, di sini ada
gambar langkah pembuatannya ya. Yang pertama ini kalian buat dulu gambarnya. Mau buat apa? Kalau kalian suka burung bisa menggambar burung dulu, atau bisa juga membuat bunga atau gambar apapun yang kalian suka. Kemudian oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli biji-bijian. Nah, jadi nanti diolesi lem sedikit-sedikit, kemudian kamu tempelkan biji-bijiannya. Nanti diatur ya, sebelum ditempel kalian atur dulu agar rapi dan indah ya. Jadi kalian atur dulu, kemudian baru dilem gitu ya. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kalian memahami pembelajaran yang sudah disampaikan tadi ya. Apakah kalian masih ingat apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, yang pertama kita sudah belajar sikap hidup rukun di masyarakat. Yang kedua, belajar tentang kalimat penolakan. Yang ketiga, belajar penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar cara membuat karya kreasi dari biji-bijian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.